Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa pada materi pelajaran sejarah kelas 10 pada semester 1 ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan mengenai manusia dan sejarah. Dalam kehidupan manusia, pasti tidak pernah terlepas dengan yang namanya dalam kehidupan manusia, pasti tidak lepas apa yang dinamakan sejarah. Apakah sejarah itu? Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari sejarah. Sebelum kita membahas mengenai materi, silahkan kalian untuk melihat video berikut ini. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui peristiwa di masa lalu tersebut benar-benar terjadi? Bagaimana kita tahu, oh ternyata dulu itu Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya. Bagaimana caranya kita tahu? Yang kedua, apakah peristiwa di atas ini termasuk dapat dikatakan sejarah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas tentang apa itu sejarah. Dalam dimensinya, sejarah itu skema ilustrasi pengertian sejarah itu adalah sebuah peristiwa di masa lalu, di mana peristiwa di masa lalu itu terdapat manusia, ruang, dan waktu. Peristiwa di masa lalu itu meninggalkan bukti atau jejak sejarah. Dari bukti-bukti inilah kemudian disusun menjadi cerita sejarah. Jadi pengertian sejarah itu seperti itu. Nah, bagaimana pengertian sejarah secara etimologis? Sejarah dapat kita lihat dari 3 bahasa. Yang pertama, sejarah dalam bahasa Yunani, namanya atau istilahnya sejarah itu dalam bahasa Yunani adalah historia, yang artinya adalah penyelidikan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Jadi menurut bangsa Yunani, sejarah itu adalah penyelidiki atau suatu pengetahuan yang menyelidiki. Penyelidikan itu diperoleh dari mana? Melalui penelitian. Jadi dari bahasa Yunani itu sejarah seperti itu.
Sedangkan dari bahasa Arab, kata sejarah itu diidentikan sebagai sajarotun. Artinya adalah pohon, silsilah atau asal usul. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab sendiri sejarah itu adalah tarikh. Tapi kebanyakan identiknya secara umum bangsa Arab itu menggunakan istilah sajaratun atau silsilah atau asal usul dalam mengartikan sejarah. Yang ketiga adalah dari bahasa Jerman. Sejarah ini dalam bahasa Jerman adalah Geschichte. Geschichte. Artinya adalah sesuatu yang terjadi. Jadi dalam bahasa Jerman itu mengatakan sejarah itu adalah apa? Sejarah adalah sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Itu menurut secara etimologis. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Historia dalam bahasa Yunani ini dipengaruhi oleh pendapat seorang filosof yaitu Aristoteles yang mengatakan historia atau sejarah itu adalah suatu pertelaan atau penelaan secara sistematis, berarti runtut, terstruktur. Menelaah itu mengkaji, mengamati, meneliti secara runtut atau sistematis atau terukur atau terencana mengenai seperangkat gejala alam berdasarkan susunan kronologis. Mengenai seperangkat gejala alam, maksudnya ini adalah suatu peristiwa di masa lalu yang menimbulkan perubahan berdasarkan susunan kronologis. Jadi disusun berdasarkan urutan waktu kronologis. Kronologis itu adalah urutan waktu. Jadi sejarah itu menurut Aristoteles adalah suatu penelaahan atau penelitian yang teratur, terencana mengenai suatu perubahan di masa lalu yang disusun berdasarkan urutan waktu. Itu arti dari historia. Kemudian dari Jerman, Geschichte, artinya adalah terjadi tadi. Pengertiannya adalah sejarah ini memberikan pelajaran atau semua sejarah mengajarkan sesuatu. Jadi dalam bahasa Jerman, sesuatu yang terjadi ini diartikan sejarah itu adalah pelajaran atau sejarah itu mengajarkan sesuatu kepada kita di masa depan. Mari kita berdiskusi. Dalam bahasa Arab, kata sejarah tadi kan berarti pohon. Kan tidak nyambung. Sejarah kok artinya pohon. Mengapa pengertian sejarah dalam bahasa Indonesia ini menyerap istilah sejarah dalam bahasa Arab yang berarti kayu pohon? Padahal dalam bahasa Arab sendiri kan ada kata sejarah yang berarti yaitu tarikh. Mengapa bahasa Indonesia menggunakan serapan sejarah? Nah, hal ini karena pengertian sejarah merupakan proses kehidupan manusia dengan segala perubahan, perkembangan, dinamika, dianalogikan seperti kehidupan kayu di pohon, menunjukkan suatu gerakan dinamis yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan proses regenerasi. Jadi sejarah, mengapa bahasa Indonesia menggunakan kata sejarah atau sajarotun bukan tarik, karena dalam sejarah ini diartikan sebagai pohon. Para sejarawan sepakat bahwa sejarah itu seperti pohon. Pohon yang lama-lama akan berkembang dari kecil, kemudian menjadi besar, sangat besar, dan besar. Merupakan perkembangan yang dinamis. Jadi sejarah itu merupakan proses berkembang kehidupan manusia. Makanya dalam bahasa Indonesia
Mengapa? Karena kata serapan yang digunakan adalah syajaratun atau artinya adalah pohon. Nah, dalam bahasa Arab sendiri syajaratun ini juga diartikan silsilah. Mengapa kok diartikan silsilah? Hal ini berkaitan karena dalam bahasa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang suka sekali atau gemar sekali menuliskan silsilah keluarganya. Nah, ketika dalam menuliskan silsilah keluarganya, itu dia akan bercabang-cabang dan membentuk seperti ranting pohon, seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi gambarnya akan bercabang-cabang dari kakek, nenek, dan ayah, ibu, sampai bercabang sampai kepada kalian. Makanya di dalam syajaratun itu diartikan sebagai silsilah. Nah, bentuk silsilahnya bagaimana? Tersusun dalam sebuah pohon. Bersifat sederhana, hanya ditulis nama, kemudian menyapang semakin banyak. Kemudian berisi lengkap atau informasi lengkap mengenai tanggal lahir, tanggal wafat, sifat seseorang, asal suku, istri, serta anak-anak. Ini berkaitan dengan tradisi yang ada di Arab. Bahkan tradisi ini juga berkembang di daerah India. Di Gujarat itu ada jasa untuk menyimpan tulisan-tulisan silsilah keluarga, dan itu silsilahnya lengkap dari nenek buyut, kakek buyut, tanggah, gantung siwur, bahkan itu lengkap semuanya ada, bahkan tulisannya sampai panjang. Itu ada jasa orang yang menulis itu, dan itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi ketika nanti kamu menikah, punya anak, nanti datang ke situ, dituliskan lagi anaknya siapa, tanggal lahirnya berapa, seperti itu. Jadi di Gujarat itu tradisi itu masih ada sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah menurut ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai sejarah. Nah, kita akan membahas mengenai pendapatnya, kemudian dasarnya. Oke, yang pertama adalah Kunto Wijoyo. Beliau adalah guru besar sejarah dari Universitas Indonesia. Beliau berpendapat bahwa sejarah itu adalah rekonstruksi di masa lalu. Rekonstruksi berarti upaya menggambarkan. Rekonstruksi itu membangun. Konstruksi, jadi membangun cerita di masa lalu. Kita kan tidak tahu di masa lalu bagaimana. Nah, tugas sejarah itu adalah membangunnya, membangun kembali cerita di masa lalu. Itu namanya adalah rekonstruksi. Dasarnya adalah rekonstruksi dan masa lalu. Yang kedua adalah pendapat Muhammad Ali. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Beliau berpendapat bahwa sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi menurut beliau, sejarah itu adalah ilmu. Sejarah itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang menyelidiki. Jadi dia memiliki penyelidikan. Ilmu yang menyelidiki perubahan. Dalam garis besar beliau mengatakan bahwa sejarah itu hanya menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Perubahan. Pak, kalau tidak ada perubahan, tidak akan diselidiki kalau menurut Muhammad Ali. Yang ketiga, dasarnya dari Muhammad Ali itu yaitu ilmu, penyelidikan, dan perubahan. Yang ketiga adalah pendapat dari Louis Kolchak. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Oxford, Inggris. Berpendapat bahwa kehidupan masa lalu manusia yang disusun kembali secara berarti berdasarkan rekaman-rekaman yang ada. Jadi dalam pengertian sejarah menurut Louis Kolchak itu adalah kehidupan masa lalu manusia yang disusun kembali
Jadi masa lampau disusun kembali, diurutkan kembali berdasarkan rekaman, berdasarkan peninggalan. Nah, kata kuncinya atau dasarnya apa? Kehidupan manusia di masa lalu, rekaman berarti peninggalan, kemudian penyusunan ulang. Ini pendapat Louis Gottard. Kemudian yang keempat adalah G.J. Harakan. Beliau adalah ahli sejarah dari Amerika yang menyatakan bahwa laporan sejarah adalah laporan dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Berarti sejarah itu adalah sebuah penelitian yang hasil akhirnya akan disusun dalam sebuah laporan. Dari laporan dari apa? Dari penyelidikan dari atau penelitian dari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang benar-benar terjadi. Dasarnya apa? Laporan dan peristiwa. Nah, dari pendapat sejarah, dari pendapat segi etimologis atau bahasa, pendapat sejarah dari para ahli, maka kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau atau the record of the past actually. Yang kedua, sejarah sebagai proses penulisan yang harus melalui syarat tertentu sebagai ilmu, the process, the technique making of the record. Jadi sejarah itu ada dua kunci. Yang pertama sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, sejarah itu adalah proses nulis untuk memenuhi syarat keilmuan. Jadi sejarah itu dikatakan ilmu ketika memenuhi standar atau proses penulisan. Jadi dapat disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia di masa lampau. Mengapa dikatakan ilmu? Karena sejarah memiliki standar penulisan penelitian yang nanti akan kita bahas dalam bab 3. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian ilmu sejarah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.